Bajai adalah salah satu angkutan umum yang terdapat banyak di kota Jakarta. Dan kali ini tim telusur mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai seorang pengendara atau driver bajai. Pengalaman-pengalaman mistis apa yang dialami oleh driver bajai pada hari ini? Dan saat ini, tim telusur berkesempatan untuk mewawancarai seorang driver bajai di salah satu daerah di kawasan Jakarta Pusat. Kejadian mistis apa yang dialami oleh Babe Bule, seorang driver bajai, yang akan menceritakan pengalamannya pada malam hari ini? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Halo Be. Ayo. Halo Be, sehat Be? Oh iya, sehat. Gimana nih kabar Be? Biasa aja. Kita jalan-jalan mau nggak Be? Bawa aja. Iya. Iya. Naik bajai Babe kita. Iya, nggak apa-apa. Ayo Be, Yuk. gas Be. Babe udah berapa lama nih Be jadi supir bajai kira-kira Be? Babe udah lama dari tahun 83. Be, pada saat Babe lagi narik malam nih Be, Babe punya nggak sih Be pengalaman-pengalaman yang serem-serem gitu Be? Pernah banyak yang serem-serem waktu itu Babe ngalamin sampai Babe nggak sadar. Nah Be, kalau misalnya saya mau dengar cerita Babe nih Be, boleh nggak nih Be? Boleh? Kita ke rumah sampai nih, ke Babe aja kali ya? Iya, boleh. Oke Be, gas Be. Nama saya Pak Bule, asli orang Kampung Bali sini, Gang 5, nomor 5. Oke, berarti Babe asli Jakarta ya? Iya, Jakarta. Be, Babe udah berapa lama narik bajai? Dari tahun 80-an Babe udah narik bajai merah, Oke. oren. Babe biasanya kalau narik bajai dari jam berapa sampai jam berapa Be? Kalau dulu pagi ketemu pagi. Kalau sekarang? Kalau sekarang jam 5 subuh sampai jam 3 sore. Oh, mungkin karena udah Udah tua. berumur ya Be ya? Iya, berumur. Jadi nggak kuat sampai tengah malam lagi Iya. nih Be. Selama Babe narik pagi ketemu pagi nih Be, Babe punya pengalaman yang serem-serem nggak sih Be? Oh, banyak pengalaman yang serem-serem. Yang pertama, saya sampai ngantuk tidur di jalanan di Casablanca. Saya nggak tahu di samping saya itu makam. Waktu itu belum ada penerangan jalan. Tiba-tiba bajai saya masuk ke dalam makam. Siapa yang dorong saya nggak tahu. Pas saya sadar, saya lihat di atas pohon ada kuntilanak. Serem, mukanya udah hancur, bener-bener hancur. Jadi saya bingung. Saya gemeter kaki nih sampai nggak bisa jalan. Sampai nunggu azan subuh baru udah nggak ada, baru jalan. Itu kejadiannya di Casablanca Be? Iya. Jadi Babe lagi di pinggir jalan? Di pinggir jalan Babe tidur. Saking ngantuknya. Udah tidur di mana aja di jalanan jadi ya kan. Pas gitu bangun tiba-tiba nih kok ada di dalam makam. Babe bingung. Siapa yang dorong bajai saya? Kok tiba-tiba di makam? Pas saya nengok di kiri kanan kok makam. Udah gitu lihat ke atas pohon ada seperti kuntilanak. Mukanya serem banget. Saya udah nggak bisa jalan, nggak bisa bangun lah. Kaki udah gemeter. Udah kayak apa tahu saya. Itu Babe ngelihat mukanya jelas Be? Mukanya jelas bener-bener. Mukanya udah kayak berantakan. Astagfirullahaladzim. Udah kayak apa tahu saya, udah kayak mau nangis gimana, saya nggak ada yang nolongin ya kan. Udahlah, saya nunggu pagi aja subuh, pas azan saya bangun, dilihat udah kagak ada. Saya lihat makam. Kaget saya juga. Oke, nah setelah Babe pulang nih Be, apa yang Babe rasain di rumah nih Be? Ya meriang badan Babe, sakit. Kok begini badan? Kok? Wah, gara-gara yang malam tadi ini
saya ketemu ini, wah udahlah, saya minum aja, antangin, terus apa jamu yang terutama saya jamu. Itu kejadiannya sekitaran jam berapa, Bi, kalau baru tahu? Sekitar jam setengah duaan. Setengah 2 malam ya? Setengah 2 malam. Nah, itu kondisi di makam memang sudah sepi banget ya, Bi, jam segitu ya, Bi? Oh itu bukan sepi lagi, sunyi. Udah kagak ada orang lewat. Pokoknya udah gelap sama sekali, nggak ada penerangan jalan. Kalau di Casablanca nih, Bi, Iya. berarti nama makamnya itu Menteng Pulo? Iya, Menteng Pulo, ya betul. Oke. Masih ada nggak sih, Be, pengalaman mistis yang Babe alamin pada saat Babe narik bajai, khususnya malam hari nih, Be? Ada satu lagi. Waktu itu Babe dapat penumpang di Pasar Baru. Namanya deket apa yang pintu air. Tiba-tiba dia nyetopin, Pak, ke dasar jembatan merah. Bapak lupa bahwa itu kan angker ya kan, zaman dulunya kan. Pas Bapak dibayar, saya terima ongkosnya. Pas Bapak berhenti, lihat ke belakang udah kagak ada. Kaget saya juga. Astagfirullah, saya lihat duitnya malah plastik, bukannya uang. Astagfirullahaladzim, gua kenapa begini? Wah, tapi waktu itu pas kejadian, besokannya saya narik rame. Rame saya, nggak berhenti-berhenti sewa. Babe pernah dapat penumpang seorang wanita. Iya. Minta diantar ke Ke Jembatan Merah. Jembatan Merah. Daerah mana tuh, Be? Daerah Gunung Sari. Ancol. Ancol. Oke. Nah, maka itu Babe kan dulu waktu itu memang nggak kurang tahu ya, dulu emang angker kan. Tapi ya bener-bener kejadian di situ. Ada yang saksi tukang rokok. Pak, di sini sering terjadi orang naik bajai, tentunya udah ngilang. Waduh, Pak, saya nggak tahu, Pak. Wah, langsung ngabrit. Pas saya terima kasih diantar sama bapak yang ongkosnya, pas nengok ke belakang nggak ada orangnya. Ternyata duitnya ini plastik. Supaya plastik kayak plastik gula. Plastik yang bening gitu ya? Iya, bening. Dimuntah. Saya kaget langsung, aduh ya Allah. Nah, ini kan perjalanan dari pasar baru menuju Jembatan Merah kan lumayan iya. jauh nih, Be. Nah, saat di Bajai sempat ngobrol nggak? Sempat ngobrol. Nah, Bapak tinggal di mana? Saya di Tanah Abang. Oh, nanya-nanya alamat, nama saya. Pak, saya mau tahu aja nama Bapak siapa. Saya jujur ngomong, saya Pak Bule. Bapak udah berapa lama narik? Ya udah tahunan. Pas itu dibayar, ya udah saya nengok ke belakang nggak ada. Berarti memang sosok ini menurut saksi dari warga sekitar yang Bapak temui memang sering mengganggu supir bajai, Be? Sering, tukang rokok kebetulan ada. Tukang rokok sampai pagi dia situ, mangkalnya di situ. Pakai gerobak. Oke. Ini di Ancol itu kan Jembatan Merah identik dengan Siman Ya, Ancol ya, Be? Pas jembatan merah yang mau ke mana itu, yang ke kanan tuh Pademangan mungkin. Pademangan, ya bener. Waktu itu kejadian di Bintaro. Saya kebetulan lewat situ, disetopin. Saya sangka penumpangnya penumpang apa? Katanya kejadian Bintaro. Kok pada beramai itu kan? Sakingnya ambulannya banyak itu, mayat. Jadi ditumpukin ke bajai saya. Nah, pas gitu bajai saya lihat ke belakang lagi, gua goyak-goyak gak ada mayatnya. Kemana ini mayatnya larinya? Kaget saya, langsung kabur. Saya pulang udah. Astagfirullahaladzim, Allah. Saya ngucap terus. Jadi kejadian ini dialami pada saat tragedi kereta api Bintaro. Tragedi di Bintaro. Berarti Babi ada di lokasi tuh? Iya, pas kebetulan lewat. Oke. Kebetulan lewat. Jadi saya bingung kan, aduh, kok tiba-tiba saya di stopin. Nah, Pak, tolong Pak. Nggak tahu mayat. Orang bukan hidup itu, 3 orang atau 2 orang itu. Udah Pak, jalan nih. Ayo Pak, jalan. Pas saya ini kagak nih goyang-goyang kok bajai. Tapi saya nengok ke belakang, astagfirullahaladzim, kemana mayatnya lari? Nah itu. Ada orang yang menaiki jenazah atau mayat ke dalam bajai, itu tujuannya mau diantar kemana, Bi? Ya katanya mau bawa ke rumah sakit. Aduh. Nah, ke rumah sakit mana saya nggak tahu. Tiba-tiba dia ngilang juga itu orang. Kemana itu orang? Nah,
Oh, berarti orang yang memberhentikan bajai babe juga hilang. Hilang. Itu benar-benar, aduh saya udah trauma benar-benar. 3 hari saya kena. Sampai saya nggak bisa tidur di rumah. Tapi alhamdulillah saya pas kejadian begitu, narik saya alhamdulillah berturut-turut dapat sewa terus. Dapatlah sekitar 300 atau 500 saya tiap harinya. Berarti memang setiap ada kejadian mistis sebelumnya nih Be ya, besokannya babe dapat penumpang tuh banyak Be. Banyak. Pokoknya turun penumpang ada lagi nyetop. Turun penumpang ada lagi nyetop. Hitung-hitung sampai pulang. Nih saksi bajanya ya. Sampai 500.000 bawa pulang. Pernah dengar gak dari teman-teman babe yang mengalami kejadian-kejadian serem juga nih sama kayak babe nih? Waktu itu emang ada temen cerita. Waktu itu dia gimana ya, dapat penumpang itu bukannya setan, tapi dia niat jahat. Gimana itu ceritanya? Ya, niat jahat. Sampai dia dibius. Nah, sampai dibius, nggak sadar, dia ambil semua isi kantongnya, itu pendapatannya. Itu kejadiannya di mana Be? Di waktu itu kejadiannya daerah yang ke Jembatan 5, Blandongan. Oh. Blandongan. Berarti masih di daerah Jakarta Utara? Iya, Jakarta Utara. Ya, seinget-inget babe waktu aneh ke Balaraja. Balaraja itu serem banget itu. Di daerah Cikupa. Bapak bawa bajai. Dapat borongan. Ternyata itu ya, barang itu bukannya barang bahan. Bukannya barang jadi, bukan. Ternyata kain kapan sama tikernya. Astagfirullahaladzim. Tadi kok berubah sampai di sono kan gelap. Bingung. Kok malah kain kapan? Bukannya barang. Kemana orangnya nggak ada. Udah sebab keluarin tuh barangnya, bapak keluarin langsung kabur bapak. Udah nggak berani lagi bapak ngomong. Awal sebelum berubah jadi kain kafan tuh barangnya apa yang babe lihat? Ya bentuknya bentuk bahan. Jadi di gross kayak udah dipak gitu ya. Jadi Udah kayak pakaian gitu ya? Iya pakaian. Udah diketiket gitu ya. Jadi segini-segini, berapa biji ya? Ternyata bukannya barang yang ini, kain kapan, tiker, sama air mawar. Banyak. Penumpangnya kemana Be? Hah? Penumpangnya kemana? Nah kayak itu bapak lihat kagak ada di belakang. Astagfirullahaladzim kok berubah begini. Bapak turunin buru-buru barangnya. Turunin, bapak kabur udah langsung. Nggak berani. Biar lu nggak bayar nggak jadi masalah. Besokannya bapak dapat duit. Nariknya. Lagi-lagi Be? Iya, bener-bener. Oke. Penumpangnya cewek apa laki-laki? Laki-laki berdua. Nah, laki-laki berdua. Tapi sampai di Cikupa emang gelap gitu ya. Belum ada penerangan jalan lah daerah Tangerang ya, belum. Jadi memang bapak diuji sama Allah atau gimana ya. Iman bapak ya gimana, keberanian bapak ya. Tapi nggak sampai pingsan, nggak pernah. Kejadian begitu belum pernah sampai ngegeletak lah di jalan apa di makam lah, nggak pernah. Pas waktu di Pangkalan, waktu itu pas Misa. Ini temen kan biasanya kan dia kan mangkal, udah meninggal. Kok lu masih hidup? Gak tatunya bukannya dia. Pas saya nengok lagi, kok bajanya mana? Kok kagak ada, orang yang kagak ada. Astagfirullahaladzim. Wah, lu udah meninggal. Wah, mungkin mau nemuin babe kali ya, gimana ya. Dia mau minta maaf, memang punya salah. Dia pinjam uang sama babe. Dia mau pulang kampung, ternyata duitnya kurang. Ternyata di perjalanan dia kecelakaan meninggal. Oh, jadi yang babe temuin pada saat itu ini arwahnya, Be? Arwahnya. Padahal babe tahu sebelumnya si teman babe ini udah meninggal. Nah, udah tahu, tapi kan bingung juga kan temen sama temen mulut ke mulut kan ditanya. Cuma sih ada abahnya. Ternyata mereka gak ada. Emang udah meninggal. Saya ikhlasin, dia punya utang. Mungkin dia datang ke babe ingin minta maaf kan? Minta maaf dia datang. Oke, Saya memang udah nggak bisa bayar, bagaimana ya. Tapi dia sempat nangis, ngeluarin air mata. Saya lihat udah ngilang.
Meninggalnya di kampung berarti, Be? Iya, ninggalin perjalanan. Maka itu Babe udah di bulu bangun itu. Kalau inget-inget bulu bangun tuh. Waktu itu kan memang Babe mau pulang ke Pangkalan, mau pulangin bajai. Pas di apa namanya di Cideng itu, dulu kan gelap banget ya, di Jalan Musi. Tiba-tiba kok ada orang jatuh naik kan. Nggak taunya malah pocong. Pocong dilihat juga, ya Allah ya Tuhan, kok begini banget saya kan. Saya sampai sempat ngerem mendadak. Rem mendadak, langsung saya lihat udah kagak ada. Si pocong udah kagak ada. Ternyata teman saya juga yang meninggal. Dia benar-benar mau meluk saya tapi nggak bisa kan, alamnya lain lah, kita nggak bisa diinin, kita juga nggak bisa ya kan. Emang dia juga, saya lihat mukanya. Jadi si pocong ini teman. Benar-benar dia mau minta maaf, benar-benar setulus hati. Tapi saya udah maafin. Sampai sekarang nih ya, Babe ini terus terang ya, Abe ikhlas. Emang punya utang ya, terus terang aja. Waktu itu dia pinjam 350 untuk biaya ongkos pulang. Nah, ternyata dia kejadian di perjalanan meninggal. berarti ini masih orang yang sama ya, Be? Iya sama, bener percis, bener-bener. Nah, pada saat Babe lagi jalan, Babe ngeliat pocongnya itu di mana posisinya, Be? Posisinya dia lagi di dalam bajai pojok sendiri, di dalam, lagi nyantai. Tapi kenapa dia ini kayak temen saya, mukanya yang waktu dipinjam uang saya. Pas dilihat lagi, udah kagak ada. Astagfirullahaladzim. Keluarin mata. Saya sampai mau nangis. Berarti sosok teman Babe ini mendatangi Babe 2 kali, Be? 2 kali, bener-bener. Saya sampai ngomong sama istri saya, "Mah, Bapak ditemuin mulu mah 2 kali. Pak, Bapak udah ikhlasin, tapi dia mau peluk Bapak, Pak, minta maaf, tapi ke Bapak arwahnya lain. Nggak bisa." Udah Pak, tanya istrinya di mana dia makaminnya. Tapi istrinya bilang di Indramayu. Nah, dia orang Indramayu. Nah, jadi kita nggak tahu ya kan, kita ke Jakarta. Iya bener, Be. Ya mau pulang kemana, ke Indramayu di mana kita nggak tahu. Tapi seenggaknya bisa menitipkan doa ya, Be? Ah, Bapak sudah sholat. Alhamdulillah, sholat maghrib, sholat isya ya. Sampai di rumah saya baca membini saya. Tolong ya Allah ya Tuhan, maafkanlah dia ya Allah selama masa hidupnya ya Allah. Biar ada hidup yang tenang di alam bakanya ya Allah. Kalau dia punya salah-salah sama saya maafin ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Udah, langsung tenang otak Bapak. Istrinya nelpon. Ada nomor HP Bapak. Yang lama nih, Nokia. Assalamualaikum Pak, ini Pak Bule ya? Iya bener, suami saya udah meninggal. Tolong. Bu, saya udah maafin Bu. Ih, bangun tuh. Bulu merinding nih, bangun. Bangun tuh bulu. Saya bangun nih udah. Itu bulunya tuh pada bangun. Udah nggak bisa dah ucapin lagi. Kita titip Al-Fatihah kali ini. Iya. Semoga almarhum teman Babe yang diterima berada di di sisi Allah. Indramayu Iya. diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orangnya ya sholat juga dia. Wah, Be, luar biasa banget ya pengalaman Babe ya, Be. Iya. Jadi kejadian yang datang ke Babe ini banyak dan menyeramkan nih, Be. Masih ada lagi nggak sih, Be, kejadian yang Babe alami? Ada, waktu itu teman saya supir bajai namanya Pak Tijo. Waktu itu dia tuh arah mau pulang ke Tanah Abang. Tiba-tiba matanya digelapin, pas di kolong Kasablanka. Dia nabrak pembatas trotoar. Bajainya hancur, mukanya hancur. Saya sampai ikut ke rumah sakit, sampai saya benahin. Saya orang yang nggak takut ya. Saya benahin, semuanya saya cuciin, saya panggil keluarganya, dijemput pakai ambulan, dibawa ke kampung. Meninggal, Be? Iya, meninggal. Bajainya diderek. Jadi kecelakaan itu terjadi di terowongan Kasablanka. Ah, Kasablanka. Pas
ambasador. Ambasador tuh kan ada kolong tuh, bawah. Ah, itu hati-hati. Temen saya sampai meninggal. Matanya gelap, digelapin jalan matanya. Tau-taunya, duar, pembatas. Hancur mukanya, kau udah kapet tahu lah. Badannya patah-patah, ininya terbalik. Tapi bosnya itu kurang ajar. Bapak masih ingat, ngasih uang cuma 200.000 untuk bawa mayatnya ke kampung. Saya sampai ribut, ini temen gua, lu kasih lah ongkos berapa buat anak bininya lah. Gua nggak tega begini lu kasih 200. Tahu nggak lu? Dia hutang budi sama lu. Lu hutang budi juga sama dia. Lu kalau nggak ada dia nggak bakal jadi orang, nggak bakal jadi punya bajai. Dia penarik lama. Ya Pak, saya minta maaf. Ditambahin lagi 500.000. Waktu itu 500.000 gede ya. Waktu itu saya lagi tidur. Saya sampai, ya Allah ya Tuhan, tanya istri saya lah ya. Sampai saya peluk bini saya, mama, datang temen bapak, mama. Gak tatunya apa? Bantal guling, tapi mukanya muka dia. Ya Allah ya Tuhan. Dia berterima kasih sampai nangis. Gua terima kasih sama lu bener-bener lu nggak mau nangis bapak nih. Kalau ingat-ingat mau nangis. Gua udah terima kasih sama lu. Lu nolong gua bener-bener. Sampai mayat gue lu bersihin di rumah sakit, sampai lu mandiin, sampai lu datang ke rumah gua nguburin, sampai ke makamnya. Ya Allah, gua kena Allah bukan kena gua. Lu terima kasih sama Allah, gua bilang. Gua sekedar nolong, sekedar kawan. Gua nggak tega ngelihat lu begitu. Gimana? Gua bilang terjadi ke diri gua. Lu tega ngelihat gua begitu? Ya kagak. Ya sama-sama begitu. Berarti ini setelah meninggalnya teman Babe, dia datang lagi nih ke Babe untuk bilang terima kasih sama Babe. Iya, terima kasih. Benar-benar dipeluknya saya. Tapi saya lihat, ya Allah, sama orangnya gak ada namanya awam lain ya. Awam lain, tapi terasa dipeluk saya. Terasa dipeluk. Tuh, bangun lagi, Bang. Mungkin pendapat saya ya, Be. Jadi si almarhum ini datang melalui pertemuan yang singkat sama Babe, mengucapkan terima kasih karena semasa dia meninggal nih Babe yang mengurusi dia dari sampai membawa ke rumah sakit, bahkan sampai pemandian, menguburkannya ya, Be. Iya. Sampai tuntas, sampai selesai. Ada juga Babe ngeluarin duit. Sampai Babe waktu itu punya di dompet kalau nggak salah 125.000. Babe korbanin semua. Babe sampai nggak pulang jadi. Itu bentuk solidaritas yang tinggi. Nah, dari solidaritas kita sama-sama supir bajai, sama-sama sekawan, senasib, dan gimana ya? Ya gimana, Babe jadi gak bisa, Babe penarik lama juga, ya kan? Jadi nggak bisa tinggal diam aja gitu, dia sama senasib gitu kan, kejadian. Gitu. Babe, sebelum kita closing, tutup nih Be ya. Ada pesan-pesan nggak sih Be buat teman-teman Babe nih Be? Babe ada pesan-pesan sama teman. Kalau bisa narik tuh nggak usah lah kebut-kebutan, santai aja, rezeki nggak kemana, nggak usah dikejar-kejar. Kalau rezeki mau datang. Ada nih kawan saya bilangin begitu ngelawan. Udah tua loh, mana bisa ngebut? Silakan kalau nggak ngerti, tapi lu ada apa-apa jangan ngadu sama teman. Gua mau bantu. Terus terang, kalau mau lu omongan gua, bawalah bajai pelan-pelan, bawalah penumpang yang sopan, jangan ngangkat kaki. Nah, ada tuh supir bajai seenak banget, angkat kaki sambil ngerokok, bawa penumpang. Saya enak, saya tegur, ngelawan, saya tempeleng langsung. Babe tempeleng sekaligus. Jadi image-nya jelek ya Be ya? Iya. Di mata penumpang kalau kayak begitu jadi jelek sih Be. Jelek lah, nggak sopan. Kaki naik di atas, penumpang ngeliatin kita. Apa sopan begitu? Nggak sopan dong. Kalau bisa kita duduk yang rapi nih, sambil ngobrol gitu, jangan kenceng-kenceng. Bu, pelan apa kenceng? Nah,
Kalau perempuannya bilang kencangkan dikit bang, ah boleh. Nah, tuh saling mengingatkan dan iya, saling mendoakan. Doakan. Satu sama lain ya, biar sama-sama profesi ya, Be. Iya, profesi. Oke, Babe Bule, terima kasih banyak untuk waktunya ya, Be ya. Ya. Sudah diberi kesempatan buat Ya. ngobrol bareng. Amin ya. ya Allah. Semoga Babe Tuhan sehat. juga lihat begini. Semoga Babe sehat selalu. Ya. Semoga Babe diberikan kesehatan dan rezeki yang halal ya, Be. Amin. Untuk anak istri Amin, di rumah ya, amin. Be ya. Amin. Be, satu lagi, Be. Pesan buat istri di rumah, Be. Kalau buat istri saya di rumah, ya mama jangan marah-marah, bapak pulang agak malam. Masalahnya bapak diajak syuting nggak malam, tera malam, misteri malam. Mama asal tahu aja ya, bapak ini lagi syuting, pulang kemalaman. Jangan mama pikiran yang kagak-kagak. Nah, bapak udah tua, bapak nggak mau mah macam-macam. Pokoknya Itu. I love you mama lah. Iya, nikmatin aja mah. Be, terima kasih banyak Ya, sekali lagi, Be. sama-sama. Ya. Sehat selalu, Be. Oke.